Proyeksi kami tetap di 5,75%. Bimbingan dari Bank Indonesia sudah cukup jelas dan kami juga sependapat bahwa tidak ada alasan atau tekanan baik dari sisi inflasi maupun pasar keuangan untuk merevisi kebijakan moneter. Baik, tapi kalau ternyata The Fed tetap akan menaikkan suku bunga acuannya dan Bank Indonesia mempertahankan, seperti apa efeknya ini bagi perekonomian kita? Saya rasa keputusan BI pada pekan ini tidak akan menjadi faktor utama ya untuk penggerakan pasar yang memang lebih belum pasti atau tidak terlihat dengan jelas saat ini adalah arah kebijakan dan ekonomi Amerika Serikat, bukan mungkin di, periode Mei mendatang, tetapi di periode sesudah itu ya sampai akhir tahun. Masih banyak ketidakpastian mengenai arah kebijakan dan juga, ekonomi dari Amerika Serikat itu sendiri. Jadi kalau kita melihat ekspektasi, untuk jangka menengah, memang, market driver atau faktor penggerak dari pasar rupiah, sendiri masih cukup netral, masih cukup menunjang, dan hal yang sama juga kita lihat untuk perekonomian Indonesia. Baik, kita akan beralih ke Ibu Dian. Ya, Ibu Dian, kalau tadi menurut Ibu Jennifer sesuai dengan kebijakan konsensus, ini Bank Indonesia mungkin akan mempertahankan suku bunga acuannya. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Kami sependapat ya. Jadi memang kalau kita lihat dari berbagai faktor fundamental ya tadi Mbak Jennifer juga sudah sebutkan dari sisi inflasi kita masih on track ya masih inline bahwa kita melihat angka inflasi ini gradually cenderung menurun ya. Kemudian bahkan nilai tukar rupiah justru dalam tren penguatan gitu ya kan. Meskipun di tengah beberapa berita negatif kemarin terkait krisis perbankan di Amerika. Jadi dua faktor itu biasanya yang melandasi keputusan Bank Indonesia dalam menentukan BI rate. Kemudian kita lihat juga guidance dari Pak Gubernur ya di meeting yang terakhir itu menilai bahwa kenaikan suku bunga sampai level 5,75% saat ini dianggap sudah cukup memadai ya sehingga kita juga melihat mungkin kenaikan sampai 5,75% ini cukup dan berikutnya kami memperkirakan suku bunga BI rate itu kemungkinan akan tetap. Baik, kalaupun sesuai dengan konsensus atau yang tadi kita harapkan bersama Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya, seperti apa ini akan mempengaruhi pergerakan rupiah? Karena kita lihat sepekan kemarin ini rupiah masih terlihat menguat, namun di hari ini justru berbalik melemah. Ya, jadi kalau pergerakan rupiah kita lihat dari dua faktor ya, dari sisi domestik dan dari sisi global. Kalau dari sisi domestik, so far kita masih lihat semua masih oke ya. Terutama ya selain data-data yang tadi sudah saya sebutkan, kita juga melihat data surplus perdagangan masih cukup besar ya. Walaupun hari ini memang keluar data baru dan datanya mengecil, tapi masih tetap surplus ya. Artinya masih menopang supply forex di market gitu ya. Kemudian kita lihat juga data cadangan devisa meningkat cukup signifikan. Kemudian ada efektivitas dari instrumen Bank Indonesia yang namanya term deposit untuk devisa hasil ekspor misalnya, itu juga berpengaruh positif ya. Jadi dari sisi domestik masih sangat mendukung untuk rupiah tetap bergerak stabil dan cenderung menguat. Baik. Tapi sekali lagi yang kita lihat sekarang adalah dari sisi global, dari sisi kebijakan Fed. Dan so far memang kalau kita lihat kalau ekspektasi Fed fund rate ke depan itu bisa dijangkar gitu ya, atau kemungkinan nggak akan lebih hawkish dari yang sudah dilakukan sekarang, itu bisa mendukung kestabilan atau penguatan rupiah. Tapi kalau misalnya sentimennya berbalik ya, Fed diperkirakan masih akan lanjut dalam menaikkan suku bunga. Nah, ini bisa jadi sentimen negatif ke emerging market ya, terutama ke semua emerging market dan termasuk juga nilai tukar rupiah. Mungkin begitu. Kita akan beralih ke Ibu Jennifer. Ibu Jennifer, kalau melihat Bank Indonesia yang diproyeksi akan mempertahankan suku bunga acuannya dan The Fed ini meskipun dovish tapi mungkin masih akan menaikkan suku bunga acuannya. Lalu seperti apa aset-aset keuangan Indonesia ini masih terlihat menarik bagi investor asing? Ya, di tengah tingginya ketidakpastian global, investor asing memerlukan risk premia atau premi resiko yang masih cukup tinggi. Jadi kalau saya lihat aset Indonesia itu memiliki kombinasi fundamental atau dinamika domestik yang baik dan juga positif carry. Kita bisa mungkin satu persatu melihat ya faktor-faktor penunjangnya. Posisi Indonesia sebagai eksportir energi itu sudah
memfasilitaskan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan eksternal negara kita dan juga risiko inflasi yang terus terjaga. Posisi fiskal pemerintah juga sangat baik. Kalau kita lihat untuk FX outlook misalnya, saya setuju bahwa neraca perdagangan kita masih positif dan baik. Mungkin ke depannya akan bisa menurun sedikit karena ekspor itu resikonya mulai meningkat ya, sementara import kita mendekati akhir tahun mungkin juga bisa mulai membaik sedikit. Jadi kalau neraca perdagangannya sedikit melemah, menurut saya itu masih tidak apa-apa karena pasokan foreign currency atau US dollar di pasar domestik juga semakin baik. Secara anekdotal kita melihat likuiditas US dollar misalnya sejak akhir tahun lalu itu sedikit demi sedikit mulai meningkat. Jadi faktor penunjang untuk FX juga masih terlihat, dan untuk di sisi bonds atau obligasi pasar SBN, positive carry yang tadi saya bilang itu mengacu kepada bond curve carry. Artinya investor yang menginvestasi di SBN tenor 10 tahun misalnya, masih mendapatkan tingkat timbal balik yang positif dibandingkan kalau menaruh di SPN atau T-bills di 1 tahun. Artinya jadi kita masih mendapatkan keuntungan dengan mengambil resiko yang lebih tinggi, resiko duration. Ini bukan hal yang umum lagi misalnya di negara-negara maju di mana kalau kita extend duration dari 1 tahun ke 10 tahun di Amerika Serikat atau negara berkembang Asia seperti Singapura, itu yield-nya justru negatif. Jadi menurut saya kombinasi antara fundamental yang baik ditambah juga dengan bond curve carry atau positive carry yang pasar Indonesia masih offer terhadap foreign investor, ini adalah kombinasi yang masih cukup menarik ya.